Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seindah apapun dan sebaik apapun amalan jemaah sekalian, kalau tidak dengan ilmu, maka akan rusak ibadah itu. Ibadah solat tanpa ilmu akan rusak di tangan orang yang solat. Kalau tanpa ilmu, di tangan orang yang umrah, mulianya itu umrah, tapi kalau tidak dimodali dengan ilmu, maka dia akan rusak di tangan orang yang tidak belajar. Karena itu saya ingat sekali pesan guru kita Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-amal wal qaul. Hendaknya seorang muslim mendahului amalnya dengan ilmu. Terus dia belajar dan terus dia belajar dalam perkara ilmu yang dia butuhkan. Ketika kita hidup, ya tentu butuh seluruh ilmu yang kita butuhkan dalam perkara hidup kita. Kalau kita pedagang, maka tentunya wajib ilmu sebagai seorang pedagang untuk bisa sukses. Ya. Saya melihat di dalam perjalanan ini kami menulis, saya sudah menemukan kurang lebih 80 kesalahan ketika orang pergi haji dan umrah. Oleh karena banyak orang semangat tetapi dia tidak isi dengan kualitas ilmu. Seperti cara-cara bertayamum di atas pesawat, menjamak dan mengkasar salat itu Pak, butuh ilmu. Ya. Di Madinah dan di Mekah 11 hari itu salat 5 waktu, selalu salat jenazah. Hanya satu kali kami temukan di 11 hari itu tidak ada salat jenazahnya, cuma satu kali. Karena itu bagi orang yang mau pergi haji dan umrah, saya wasiatkan Pak, hendaknya kita belajar tata cara salat jenazah. Karena ini salah satu pekerjaan rutin dan berulang-ulang kita lakukan. Termasuk di dalam kami lakukan waktu kami mau pulang itu dengan praktek masbuk solat jenazah. Mungkin pada kita pada umumnya belum terbiasa dan mungkin belum biasa melakukan masbuk ketika solat jenazah. Di setiap ibadah yang kita lakukan Pak, mesti memang didalami ilmunya. Ya. Dan mohon maaf, ini materi kita masih memang karena ini fikih jenazah, bukan tematik. Nah, ini bedanya Pak, kalau pembahasan kitab, pembahasan buku, pembahasan bersambung, ini kita butuh memang bersabar karena kita mau menuntaskan secara hukum-hukum dasar. Kita sudah ilmu pendahuluan sebelum meninggal, pada saat meninggal, kemudian kita ilmu bagaimana kita mengkafani, bagaimana kita mandikan, bagaimana kita salati. Nah, kita sudah selesai pada 2 pekan yang lalu sebelum kami berangkat. Termasuk materinya adalah materi tentang bolehkah salat di kuburan, bolehkah langsung kita salati di kuburannya, dan bagaimana kalau kita salat jenazah lalu diangkat jenazahnya tapi belum selesai doanya. Nah, jadi penting ini karena sekali lagi materi kita judulnya adalah fikih jenazah dan tidak mungkin mau lompat-lompat Pak, tidak mungkin mau kita lompat-lompati karena memang apalagi kalau nanti pembahasan misalnya di kitab, pembahasan kitab misalnya kitab Bulughul Maram itu butuh bertahun-tahun Mbak.
kitab Riyadhus Shalihin itu kurang lebih 10 tahun baru selesai itu kitabnya. Untuk kita kajian gitu. Jadi butuh memang spesifikasi, dan disitulah kesabarannya seseorang itu menuntut ilmu. Ya. Kalau mau berganti setiap hari Selasa ini, ya boleh saja, tapi itu tematik namanya, bukan pengajian. Ya. Kalau fikih kita ini adalah fikih jenazah. Mungkin nanti sesudah ini kita akan pindah ke fikih lain, ya. Tetapi tentunya fikih dengan pembahasan bersambung tentu tidak bisa dengan hanya selesai satu malam selesai, tidak Pak. Itu tematik. Ya. Saya kira demikian. Jadi kita akan masuk di pembahasan selanjutnya. Sesudah kita selesaikan urusan memandikan, kafani, salati, kita sudah mengusung dan mengikuti jenazah supaya sempurna ilmu kita dan sempurna ya apa yang berkaitan dengan masalah jenazah. Setelah jenazah selesai dimandikan, dikafani dengan sempurna, maka wajib atau fardu kifayah atas yang masih hidup untuk mengusung dan mengantar jenazah muslim tersebut untuk disolatkan. Ini termasuk hak yang diwajib dipenuhi oleh kaum muslimin, karena merupakan kelaziman dalam proses pemakamannya yang tidak hanya dipikul dan kerabat oleh si mayat. Karena ini bagian daripada tugas kita mengurusi orang mati adalah juga mengikuti jenazah ini. Ya. Ini pembahasan tentang hakul muslim ala muslim. Di sini hamsun. Muslim dengan muslim itu punya hak. Satu, radus salam, menjawab salam. Ini satu hak muslim, dijawab salamnya. Yang kedua, wayadatul marid, menjenguk ketika dia sakit. Itu hak seorang muslim. Ya, mungkin ini gampang dicerita Pak, tapi masih banyak di antara kita cuek dan tidak menganggap penting itu menziarahi atau menjenguk orang sakit. Ini ada satu bab khusus untuk mengurus orang sakit, dan kitabnya cukup tebal. Pembahasan tentang bagaimana mengurus orang sakit dan lulus menghadapi orang sakit, dan bagaimana adab kita ketika kita sakit. Dan yang ketiga adalah wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Ini pembahasan di kita. Wattiba'ul janazah ini hak seorang muslim untuk kita ikuti. Kemudian yang keempat adalah wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan, menjawab undangannya seorang muslim. Dan ini masing-masing ada pembahasan. Ketika kita membahas tentang bab adab dan akhlak, ini masuk wa ijabatud dakwah. Bagaimana pembahasan ketika memenuhi undangan, dan nanti ada perinciannya. Dan yang kelima adalah wa tasmitul atis. Haknya seorang muslim adalah menjawab ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kalau ketika menjawab yarhamukallah, maka kita berikan haknya yahdikumullah. Islam ini sangat indah sekali, Pak. Sangat lengkap dan sangat sempurna, syamil wa kamil. Jadi satu, menjawab salam, menjenguk orang sakit, kemudian mengikuti jenazah. Dan ini pembahasan kita salah satu dari mengikuti jenazah dan menjawab undangan, wa tasmitul atis. Dan ini mudah-mudahan ini bukan teori saja, tetapi ini menjadi bagian yang kita amalkan. Di mana kita menjawab salam, bagaimana kita memenuhi hak orang sakit. Kalau bisa ini menjadi bagian yang sudah terprogram dan terpraktik. Wattiba'ul janaiz wa ijabatud da'wa wa tasmitul atis. Mudah-mudahan bisa menjadi ibadah kita, Pak. Bisa menjadi ibadah kita. Ada orang yang bagus puasanya, bagus salatnya, Pak, bagus Qur'annya, bagus sedekahnya, tapi ketika dia bersin, tidak ada alhamdulillah.
Tidak ada jawaban-jawaban. Ada saya lihat rumah kaum muslimin bersin begitu saja, tidak ada saling menjawab. Padahal ada hak-hak seorang muslim untuk bisa memberikan itu. Ya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Siapa yang disyariatkan mengikuti jenazah? Ini jadi amalan khusus laki-laki dan bukan perempuan menurut kesepakatan para ulama, tetapi laki-laki yang diperintahkan untuk mengikuti jenazah dan mengusung jenazah, bukan perempuan. Cuma praktik di masyarakat kita lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Bahkan kalau kita lihat praktik sekarang ini mengusung jenazah, lebih banyak perempuan naik di mobil. Ya, begitu kita mau di mobil, di atas sudah penuh perempuan. Dan lucunya sebagian perempuan itu tidak turun sholat. Sebagian ada kasus, Pak. Ya, coba karena rata-rata kita ini mengantar jenazah itu kaitannya sholat, kalau bukan duhur asar. Kalau bukan duhur asar. Ya, yang paling menyedihkan ketika salat asar baru diantar jauh, pulang sudah maghrib. Di mana mereka salat asar? Ini sebagian kaum muslimin, faktanya hari ini banyak yang pergi mengusung, meskipun kalau kita lihat hadis-hadisnya itu larangan sifatnya makruh, bukan larangan secara haram. Ya, ini kenapa laki-laki diutamakan? Karena laki-laki kuat daripada wanita yang bisa tersingkap auratnya ketika membawanya dan seterusnya. Ya. Demikian juga bukan selain fisiknya, perempuan itu kelemahan jiwanya ada. Ketika menyaksikan jenazah, kadang-kadang dikhawatirkan muncul perkara terlarang seperti ikhlat, berteriak-teriak, meronta-ronta karena bersedih dan sebagainya, berupa fitnah-fitnah. Banyak diantara kita lulus dalam perkara ibadah-ibadah yang lain, tapi ketika mengantar jenazah di situ tidak lulus, Pak. Sering sekali kami temukan banyak wanita yang pingsan, banyak wanita yang jatuh di kuburan, bahkan dia tidak bisa lagi, tidak bisa naik di mobil. Kenapa? Karena jiwanya yang lemah. Itu di sebagian kasus. Karena itu di sini kami dilarang mengiringi jenazah. Ini perempuan ini, kunna, kami semua. Tetapi larangan itu tidak ditekankan. Berarti larangan ini tidak bersifat larangan tegas. Kalau larangan itu dalam Islam ada dua, Pak. Larangan tegas namanya haram, larangan tidak tegas itu namanya makruh. Jadi kalau perintah ada dua, perintah tegas namanya wajib, perintah tidak tegas namanya sunnah. Jadi kalau larangan cuma dua, haram, sunnah. Ini kalau dilihat ini dari Ummu Atiyah, salah seorang wanita yang banyak mengurusi jenazah pada masanya, beliau mengatakan kami dilarang mengiringi jenazah, tetapi larangan itu tidak terlalu tegas akan larangan itu. Itu menunjukkan tidak dianjurkan, laki-laki yang dianjurkan, Pak, ke kuburan. Tata cara mengusung jenazah ini boleh memikul di atas pundak, ini aslinya dulu, disopo kalau orang Bugis. Kalau anak-anak balita bisa digendong di depan seperti biasa kalau kita menggendong anak-anak. Ya. Tapi sekarang ini kita sudah ketahui bahwa membawa jenazah itu kadang-kadang bukan lagi seperti zaman dulu. Sekarang ini sudah pakai mobil jenazah, sudah pakai mobil karena kebutuhan tentang hal itu. Kalau di masa Nabi tidak ada pakai mobil, di masa Nabi tidak ada karena kondisinya memang belum memungkinkan. Ya. Nah, di sini iza wudiyatil janazah wahtamala rijal ala anakihim. Apabila membawa jenazah itu dan membawanya oleh laki-laki itu di atas anakihim, pundak-pundak mereka. Hadis sahih Bukhari. Siapa yang disunahkan ketika disunahkan untuk mempercepat langkah, tapi bukan lari, Pak. Ya.
Asri'u bil janazah ini bisa dipercepat langkah, bukan juga pelan-pelan seperti orang menghitung langkah, tidak. Tapi bukan juga seperti orang lari, ya, tetapi dipercepat. Ada hikmah di sini untuk mempercepat itu. Disebutkan adalah menjadi kebaikan bagi dirinya orang yang dipikul tersebut. Jangan terlalu diperlambat. Hal yang disunahkan ketika mengusung jenazah, ya di sini bukan kita berlari-lari sampai berguncang itu jenazah, tapi bukan juga seperti jalan pengantin. Ya. Ya. Apa makna mengikuti? Mengikuti jenazah ini ada dua. Satu, mengikuti jenazah dari keluarganya sampai di yang pertama mengikuti dari rumah sampai disolatkan. Ini termasuk kategori mengikuti dari rumah sampai disolatkan di masjid. Itu kategori ikut, itu sudah antar itu. Kategori yang paling lengkap adalah mengikutinya dari rumah keluarga sampai proses pemakaman, dan ini tentunya yang dikehendaki oleh syariat. Dua ini, dari rumah ke masjid, masjid ke tempat pemakaman, dan inilah yang mungkin sesungguhnya. Keduanya pernah Nabi lakukan, Mbak. Jadi kalau kita lihat hadis ini cukup panjang, yang intinya bahwa Nabi pernah lakukan kedua-duanya itu. Nabi kadang-kadang mengikuti dari rumah sampai disolati, Nabi tinggalkan. Kadang Nabi ikuti sampai di kuburan, dua-duanya, Mbak. Dan saya kira seperti ini juga kita kondisi hari ini. Kadang kita antar sampai di masjid, dan kadang kita antar sampai di pekuburan. Dua-duanya itu sunnah. Posisi seseorang ketika mengikuti jenazah, ya, seseorang dibolehkan untuk mengikuti baik dengan berjalan di depannya maupun keluarga di belakangnya, Pak. Kalau jalan kaki boleh di belakang, boleh di belakang, di sebelah kanannya maupun di sebelah kirinya boleh, berdekatan dengan tersebut. Adapun berkendaraan di masa Nabi maka berada di belakangnya, tidak boleh berada di depannya, kecuali memang bukan tujuan untuk mengantar saja, tapi dia membantu orang yang lain berkendaraan. Seperti selama ini ada yang bawa motornya di depan, itu tujuannya untuk mengambil jalan dan mempermudah orang melakukan pergerakan, sehingga fungsinya bukan cuma sekedar mengantar. Sunnahnya di belakang kalau kendaraan, ya, maka ya bukan di depan, Pak. Bukan di depan. Ini di sini sebutkan ar-rakibu yasiru khalfal janazah wal masi yamsi khalfaha wa amamaha wa yaminaha wa sariha ya qariban minha. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengendara itu adalah di belakang jenazah. Adapun orang yang berjalan itu berjalan di belakangnya, boleh di depannya, boleh di kanannya, boleh di kirinya, yang dekatnya jenazah. Jadi kalau jenazah itu hanya diantar dengan tidak pakai kendaraan, bebas di depan belakang, Pak. Intinya mengambil nasihat kepada orang meninggal. Tapi kalau naik kendaraan cuma satu sunnah, di belakang, bukan di depan. Ya, karena kalau di depan bukan mengikuti namanya jenazah, kita yang diikuti sama jenazah. Ya. Ini hadis yang sahih dari riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Ya. Kalau di depan itu penunjuk jalan saja, pembuka jalan saja sehingga dia di depan. Dan ini mungkin sebagian kaum muslimin, dan tidak perlu dilengkapi dengan balok-balok. Ada yang ambil balok-balok, kemudian ya seperti sebagian kaum muslimin hari ini seperti tidak punya adab. Ya, jangan menyelisihi syariat ketika mengantar jenazah. Ya. Jadi menyelisih syariat berupa kemaksiatan, kebidahan maupun berupa penyerupaan dengan kaum kafir dan kaum yang lainnya. Ya. Ya. Hukum berdiri ketika diantar jenazah, lalu kita ada di pinggir jalan, bagaimana hukum berdiri ketika menyambut? Berdiri untuk menyambut jenazah itu dulu sunnah, Pak, dan pernah Nabi lakukan, tapi sudah dihapus persyariatannya. Berdiri di sini ada dua.
Pertama, berdirinya seorang pada mulanya duduk ketika lewatnya jenazah. Jadi ketika dia duduk, tiba-tiba ada orang mati lewat, dia berdiri. Pernah Nabi lakukan tentang masalah ini, kemudian dihapus. Kedua, berdirinya pengiring jenazah ketika telah sampai di pemakaman dan tidak duduk sampai jenazah diletakkan di tanah. Jadi kalau orang-orang mengiring, orang yang pikul itu berdiri jenazah, di sini yang dimaksud adalah berdiri, jangan duduk itu sebelum jenazah itu dimasukkan di liang lahat. Ini dua pengertian di sini. Dan dua-duanya ini telah dihapuskan sunnahnya. Ini ada namanya hukum nasikh wal mansukh. Dulu sudah pernah dilakukan, tapi berdasarkan hadis Nabi SAW, itu qama Rasulullah SAW lil janazah fakumna. Dulu Nabi, kata Ali, dulu Nabi melakukan begitu. Kalau ada jenazah, Nabi berdiri. Kemudian kami pun mempraktekkan. Summa jalasa fajalasna. Kemudian Nabi duduk, maka kami pun duduk. Itu kata Ali, mengikut Nabi SAW. Nabi berdiri, Ali berdiri. Nabi duduk, Ali pun duduk. Dan itu sunnah dulu. Nah, tetapi setelah karena Rasulullah SAW amarana bil qiyam fil janazah. Dulu Nabi SAW perintahkan pada kami berdiri kalau ada jenazah lewat. Biar itu Yahudi, biar itu Yahudi, biar itu Nasrani, biar agama lain. Ada yang bertanya, yang lewat itu Yahudi ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan engkau hormati Yahudinya, tapi engkau hormati dirinya sebagai manusia. Summa jalasa ba'da zalika, tetapi sesudah itu Nabi duduk, wa amara nabil julus, dan Nabi perintahkan kami melakukan duduk. Dan riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baqi beliau mengatakan seperti ini juga, bahwa qama Rasulullah SAW ma'al janazah hatta tawada wa qama an-nas mahu summa qada ba'da dzalik wa amarahum bil ud. Dahulu Rasulullah SAW berdiri bersamaan dengan jenazah sampai letakkan, dan manusia ikut berdiri bersama beliau. Itu dulu sunnah. Kemudian beliau duduk setelah itu dan memerintahkan untuk duduk. Itu cara dulu. Tetapi di sini ketika aku menyaksikan jenazah di Irak, aku melihat orang berdiri menunggu jenazah itu letakkan. Aku melihat Ali bin Abu Talib mengisyaratkan pada mereka untuk duduk. Sesungguhnya Nabi telah memerintahkan kita untuk duduk setelah sebelumnya berdiri. Nah, lafaz adik ini dan sebelumnya telah jelas menunjukkan bahwa berdiri jenazah sampai letakkan itu telah dihapus persyariatannya dan sekarang menjadi sesuatu yang tidak disyariatkan untuk lakukan kembali. Ini di kitab Ahkamul Janaiz. Ini satu kitab yang paling bagus yang saya ketahui dalam pembahasan tentang jenazah. Ini Ahkamul Janaiz oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Kemudian Jami'ul Adillah di dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab mulakhasnya. Ini masih berbahasa Arab. Jadi sekarang ini tidak sunnah lagi Pak kalau ada jenazah berdiri dan duduk. Jadi biasa saja, tidak ada lagi karena Nabi sudah hapus hukum itu. Yang terakhir, hukum mengirim dan memindahkan jenazah ke daerah lain. Nah, jadi ini ada satu pembahasan bagaimana memindahkan atau mengangkat jenazah sebelum dikuburkan ke daerah atau ke negeri lain. Jadi ada sering orang meninggal di Makassar tapi dibawa ke kampungnya. Itu tidak ada sunnah Pak, seperti itu. Tidak ada sunnah, ya. Pendapat pertama bahwa itu makruh. Pendapat Aisyah dengan sanad yang terdapat dan kelamannya. Jadi sebaiknya kalau bisa Pak, di mana orang meninggal di situ dikuburkan. Di mana orang itu meninggal di situ dikuburkan. Kenapa Islam ini agama mudah dan tidak menyulitkan? Ya, kecuali kalau memang di Makassar ini bertubi-tubi urusannya, sangat sulit, jauh lebih sulit daripada mengantar ke kampungnya, maka itu boleh dibawa. Karena inti Islam itu adalah yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan bikin susah. Ya, ada kami punya keluarga baru-baru ini meninggal di sini, mau dibawa ke Bone. Di Camba begitu perbaikan jalanan, betapa susahnya orang dibawa lagi ke kampung. Nah, banyak di pekuburan di sini Pak. Saya mengatakan kalau mau ikut agama begini modelnya, kalau mau ikut tradisi dan budaya ya silakan bawa ke kampung.
maka kita ikut bawa sini, karena di kampung katanya menunggu. Kalau mau permudah Pak agama ini, di mana orang itu meninggal, di situ dikuburkan. Dalam artian, kalau di Makassar paling bagus kita kuburkan di mana dia berada. Jangan dipaksa untuk dibawa ke keluarganya. Ada sering mengatakan keadaan neneknya di kampung, ada Tommy bapaknya di kampung. Tidak ada sunnah seperti itu Pak. Karena orang itu akan ketemu dimanapun dikuburkan itu sebenarnya. Tidak ada je bilang tidak enak karena nanti situ dan seterusnya, seolah-olah itu baku opor-opor di situ dibawa. Kalau ada mina makan ya, ada makan di situ. Tidak ada seperti itu Pak. Kecuali mungkin ya memang kalau kita mau permudah ya sekali menziarahi mungkin itu. Ya, saya kira seperti itu jemaah sekalian. Kalau masih ada yang belum jelas bisa, tidak saya akan lanjutkan.